Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Halo anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal cerita himpunan. Nah, soal cerita himpunan di sini Ibu ambil dari beberapa soal UN. Nah, untuk mengerjakan soal-soal cerita himpunan ada beberapa cara yang dipakai. Ada yang pakai rumus, ada dengan menggunakan diagram Venn. Pada kesempatan kali ini Ibu akan mengerjakan soal ini dengan cara diagram Venn. Baiklah anak-anak, silakan simak penjelasan Ibu berikut. Nomor 1, dari 28 peserta didik yang mengikuti kegiatan eskul di sekolah, 15 anak mengikuti pramuka. Nah, di sini kita simbolkan pramuka misalkan dengan P, yaitu 15 anak. Kemudian yang mengikuti futsal kita misalkan F, yaitu 12 anak. Kemudian 7 anak mengikuti keduanya, berarti kita pakai simbol P iris F, itu sebanyak 7. Banyak peserta didik yang tidak mengikuti pramuka maupun futsal, kita misalkan T. Nah, sini kita singkat saja ya. Nah, yang ditanya adalah T. Nah, sekarang kita jawab dengan diagram Venn. Kita bikin dulu gambarnya seperti diagram Venn biasa, yaitu persegi panjang. Kemudian di sini adalah total seluruh siswa atau himpunan semesta. Kemudian kita bikin 2 lingkaran. Nah, ini yang menyatakan yang suka pramuka. Kemudian yang di sebelahnya adalah menyatakan futsal. Bagaimana cara kita memasukin angka-angka yang diketahui? Nah, pertama sekali kita lihat yang suka keduanya. Yang suka keduanya, baik pramuka maupun futsal, kita taruh di tengah. Menurut teori yang kalian pelajari, kalau yang suka keduanya adalah di tengah. Nah, sekarang kalian lihat angka dari pramuka. Pramuka itu 15 orang, sudah suka 7 orang. Berapakah tinggal di sini? Berarti pengurangan 15 kurang 7. Jadi di sini adalah 8. Nah, sekarang kita lihat yang suka futsal. Sudah ada yang suka 7 orang. Berapa tinggal di sini? Berarti 12 kurang 7, yaitu 5. Nah, sekarang kita lihat jumlah seluruh siswa adalah 28. Nah, kita tulis di sini 28. Sementara baru terpakai angkanya 8, 7, 5. Jadi yang tidak suka itu berada di luar. Bagaimana mencari yang tidak suka? Berarti kita jawab T, itu angka 28 kita kurang penjumlahan 8 tambah 7 tambah 5, yaitu 28 dikurang 20. Berarti yang tidak suka adalah 8 siswa. Nah, yang tidak suka berarti berada di luar. Seperti itu. Sekarang kita cek apakah pekerjaan kita benar. Kita jumlahkan semua angka yang kelihatan. Apakah sama dengan 28? 8 tambah 7, 15. 15 tambah 5, 20. 20 ditambah 8, 28. Seperti itu ya anak-anak. Jadi jawabannya adalah 8 anak. A jawabannya. Seperti itu. Sekarang kita lanjut yang kedua. Ada 40 peserta yang ikut lomba. Lomba baca puisi diikuti oleh 23 orang. Lomba baca puisi dan menulis cerpen diikuti 12 orang. Banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen adalah. Jadi tahu di sini himpunan semestanya 40 orang atau total peserta. Lomba baca puisi kita misalkan dengan P, yaitu 23 orang. Lomba baca puisi dan menulis cerpen berarti puisi, cerpennya C. Jadi beririsan P iris C-nya 12 orang. Yang ditanya banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen. Berarti yang ditanya C saja. Kita jawab dengan diagram Venn. Nah, nanti kita tulis di sini semua pesertanya adalah 40.
Kemudian ada yang mengikuti lomba baca puisi, dan di sebelahnya adalah baca cerpen. Kemudian yang suka keduanya yaitu 12. Kita tulis angkanya 12. Nah, sekarang diketahui puisinya 23. Sudah ada 12. Berarti berapa di sini? 23 dikurang 12, yaitu 11. Kemudian diketahui seluruh siswa ada 40. Nah, berapakah di sebelah sini? Berarti pengurangan antara, ya. Jadi ini kita cari 40 dikurang dengan 11 ditambah 12, yaitu 40 dikurang 23 adalah 17. Nah, di ini 17. Nah, pertanyaannya, yang suka cerpen, kita lihat berarti bulatan dari cerpen itu ada angka 12 dan 17. Jadi jawabannya adalah 12 dan 17. 12 tambah 17 yaitu 29. Jadi jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya soal yang ketiga diambil dari ujian nasional 2013. Dari sekelompok peserta didik, 12 peserta didik membawa jangka. Jadi yang membawa jangka kita simbolkan dengan J. 12 peserta didik. Kemudian 10 peserta didik membawa busur. Kita misalkan busur 10. 3 peserta didik membawa jangka dan busur. Berarti jangka, iris, busur, yaitu sebanyak 3 peserta didik. Dan 5 peserta didik tidak membawa jangka maupun busur. Berarti itu adalah tidak. Kita misalkan tidak T, ya, 5. Nah, pertanyaannya, banyak peserta didik dalam kelompok itu, berarti totalnya atau himpunan semestanya. Nah, sekarang kita bikin diagram Venn-nya. Ada 2 lingkaran. Nah, pertanyaannya adalah total seluruh siswa. Berarti S-nya ya yang ditanya. Sekarang kita tulis ini lingkaran jangka, ini lingkaran busur. Dan yang membawa jangka dan busur adalah 3. Jadi clue-nya atau petunjuknya yang suka dua-duanya dulu. Berarti angka 3. Nah, kemudian yang membawa jangka 12, sudah ada 3 orang. Berarti di sebelah sini pengurangan 12 dikurang 3. Jadi di sini adalah 9. Kemudian yang membawa busur 10 totalnya. Sudah ada 3 orang. Berarti sebelah sini 10 kurang 3 yaitu 7. Nah, kemudian yang tidak membawa jangka maupun busur berarti 5 orang berada di luar lingkaran. Boleh 5-nya taruh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Yang penting di luar lingkaran. Misalkan jangan di luar persegi panjang. Oke, sekarang pertanyaannya, berapakah nilai S? Nah, untuk menjawab nilai S, kita tinggal menjumlahkan angka yang kelihatan. 9 tambah 3 tambah 7 tambah 5. Nah, kita jumlahkan 9 tambah 3 tambah 7 tambah 5, yaitu 9 tambah 3 12 tambah 7 19 ditambah 5 24 peserta didik. Jadi jawabannya B, ya. Sekarang kita lanjut soal nomor 4. Soal UN 2013. Dari 75 orang peserta didik, berarti adalah himpunan semestanya atau total siswa dengan S, ya, kita simbolkan. 52 orang gemar sepak bola. Kita misalkan sepak bola dengan B. 52 orang. Kemudian 27 orang gemar bola voli dan sepak bola. Misalkan voli V, ya. Kemudian yang suka dua-duanya, voli maupun sepak bola, berarti kita misalkan V irisan sepak bola, yaitu 27 orang. Pertanyaannya, banyak peserta didik yang hanya gemar voli, berarti ada hanya.
Jadi kalian garis bawahi hanya ya, hanya volley atau hanya V. Bagaimana cara menjawab dengan diagram Venn? Kalian perhatikan. Kemudian kita tulis di sini totalnya siswa 75, kemudian ada lingkaran sepak bola, kemudian ada lingkaran voli. Nah, pertama sekali kita pindahkan dulu yang suka dua-duanya atau voli dan sepak bola, yaitu 27. Kita tulis di sini 27. Nah, kemudian ada petunjuknya lagi. Bola itu 52. Sudah ada 27. Berapakah di sebelah sini yang hanya bola? Jadi di sini adalah hanya bola. Ya, kalau seluruh bola kan 52. Kalau yang hanya bola saja berarti 52 dikurang 27. Nah, berarti ini 52 dikurang 27 yaitu 25. Berarti angkanya di sini 25. Kemudian banyak peserta didik yang hanya gemar bola voli, berarti bisa kita jawab ini hanya V, yaitu pengurangan 75 kita kurang 25 ditambah 27. Jadinya 75 dikurang 52. Yaitu 23. Jadi jawabannya di sini adalah 23. Jadi yang hanya gemar voli jawabannya adalah 23 orang. Dia ada kata-kata hanya. Kalau seandainya yang ditanya voli keseluruhan berarti 27 tambah 23 50 ya. Oke, kalau hanya voli saja berarti 23 orang. Seperti yang kali. Sekarang kita bahas yang kelima. Warga Kelurahan Damai mengadakan kerja bakti. 90 orang membawa cangkul. Kita misalkan cangkul dengan C yaitu 90 orang. Dan 48 orang membawa cangkul dan sapu lidi. Kita misalkan sapu lidi dengan P. Jadi di sini C iris P yaitu 48 orang. Jika banyak warga Kelurahan Damai 120 orang, berarti total seluruh orangnya 120. Nah, P di sini kita misalkan sapu lidi ya. Nah, maka banyak warga yang hanya membawa sapu lidi, berarti hanya P. Nah, kita pakai diagram Venn ya. Nah, ini adalah cangkul, di sini adalah sapu lidi. Nah, yang membawa cangkul dan sapu lidi adalah 48. Kemudian diketahui seluruhnya yang membawa cangkul yaitu 90 orang. Sudah ada 48, berarti sebelah sini hasilnya adalah 90 dikurang 48 yaitu 42. Jadi sebelah sini 42 yaitu hanya cangkul. Nah, pertanyaannya berapa yang hanya membawa sapu lidi? Hanya P, berarti yang ini. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Berarti seluruh orang yaitu 120 kita kurang dengan angka yang kelihatan, 42 ditambah 48. Berarti 120 dikurang dengan 90 yaitu 30. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 6 diketahui sebuah kelas terdiri dari 40 peserta didik. Berarti himpunan semestanya adalah 40. Diperoleh data 30 peserta didik pernah berkunjung ke Ancol. Kita misalkan Ancol dengan A,
30. Dan 25 peserta didik pernah berkunjung ke Taman Mini. Kita misalkan Taman Mini M ya, 25 orang. Jika 10 anak tidak pernah berkunjung ke Ancol maupun Taman Mini, kita misalkan T tidak pernah berkunjung, yaitu 10 anak. Yang ditanya, banyak anak yang pernah berkunjung ke dua tempat tersebut, berarti baik Ancol maupun Taman Mini beririsan. Nah, sekarang kita jawab bagaimana bentuk diagram Venn-nya. Nah, kita tulis di sini. Ini S-nya 40, langsung saja angka boleh. Kemudian di sini adalah Ancol, kemudian di sini adalah Taman Mini. Sekarang kita masukkan angka-angkanya. Nah, sebelumnya yang kita masukkan adalah yang di tengahnya. Sekarang yang tengah itu yang ditanya atau yang beririsan ditanya. Kita misalkan A iris M ini dengan A, misalkan A kecil. Nah, sekarang kita taruh A ini di sini ya. Kemudian untuk mengisi yang Ancol saja yang sebelah sini, berarti logikanya apa? Sudah ada A, berarti 30 kurang A. Nah, berarti kalau di Taman Mini saja logikanya sudah ada A, berarti 25 kurang A. Nah, yang tidak berkunjung ke dua tempat yaitu 10. Nah, sekarang bagaimana mencari A? Menurut diagram Venn, nilai-nilai ini kalau kita jumlahkan 30 kurang A ditambah A ditambah 25 kurang A ditambah 10 adalah himpunan semesta. Jadi kita jumlahkan 30 kurang A ditambah dengan A ditambah 25 kurang A ditambah 10 sama dengan 40. Nah, mana yang bisa kita operasikan? Nah, negatif A dengan positif A itu sama dengan 0, berarti habis ya. Kemudian 30 ditambah 25 ditambah 10 adalah 65. Kemudian dikurang dengan A sama dengan 40. Nah, sekarang ini 65 kurang berapa supaya 40? Berarti 65 dikurang 25 baru nilainya 40. Jadi nilai A adalah 25, seperti itu. Ya, demikian anak-anak contoh-contoh soal cerita himpunan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.